Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang Proxmox. Mulai dari cara penginstalannya, pembuatan VM di dalamnya, dan juga pemakaian VM di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama di sini ada Dimas Fatur Rahman dengan NPM 191.176. Dan yang kedua di sini ada Zaki Dafafiddin dengan NPM 191.074. Dan yang ketiga ada Dika Rifanka dengan NPM 191.175. Nah, langsung saja di proses penginstalan ini akan dibawakan oleh Bang Dika. Pada halaman ini kita klik install Proxmox VE. Selanjutnya kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Proses ini membutuhkan waktu 30 detik sampai 1 menit mungkin. Lalu pada halaman lisensi ini kita klik I agree. Selanjutnya pilih harddisk yang akan kita gunakan, lalu kita klik next. Di sini lalu kita memasukkan country, time zone dan keyboard. Kita sesuaikan saja. Lalu klik next. Selanjutnya kita masukkan password, setting password dan email akun yang akan kita gunakan untuk mengakses server. Selanjutnya kita klik next. Lalu untuk hostname bisa kita sesuaikan. Lalu IP address bisa kita sesuaikan atau menggunakan yang sudah Proxmox sediakan. Lalu kita klik next. Selanjutnya untuk summary, untuk mengecek kembali jika ada kesalahan. Jika tidak ada, klik finish, install. Nah, di sini tunggu proses instalasi sampai selesai. Membutuhkan waktu kira-kira 5 menit. Mungkin di sini saya bisa menjelaskan pengertian dari Proxmox. Proxmox merupakan salah satu alternatif selain VMware, sangat cocok untuk development ataupun production bagi para sysadmin yang ingin melakukan development atau membangun lab sendiri, namun terkendala dalam hal lisensi. Nah, Proxmox merupakan salah satu alternatif. Selain gratis, fitur yang ditawarkan juga tidak kalah dari VMware vSphere. Lalu untuk kelebihan dari Proxmox ini, yang pertama itu open source sehingga free untuk digunakan oleh siapapun. Lalu mudah dalam instalasi dan konfigurasi, mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVGen, mendukung berbagai format harddisk virtual, minimalis dan powerful dalam pemakaian memori karena hanya butuh sedikit memori untuk menjalankan virtual server, mendukung auto backup sesuai jadwal yang ditentukan baik ke internal storage maupun external storage, dapat digunakan untuk cluster dan high availability server, mendukung banyak model storage seperti LVM, local directory maupun NFS, sudah mendukung live migration. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai Proxmox, yaitu Proxmox hanya disediakan untuk mesin 64 bit sehingga tidak dapat berjalan pada mesin 32 bit. Nah, pada saat instalasi, Proxmox akan menghapus seluruh isi dari harddisk, sehingga jika ingin melakukan percobaan, gunakan harddisk yang kosong. Jika ingin menggunakan KVM, Proxmox membutuhkan motherboard atau CPU yang mendukung untuk teknologi virtualisasi, yaitu VT atau AMD Strix-P. Nah, untuk spesifikasi hardware Proxmox VE bisa dipasang di komputer apa saja selama Linux
compatible, hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. CPU harus punya banyak core, kira-kira sebanyak N+1. Jika kurang, sistem tidak responsif. Lalu untuk RAM harus besar, kira-kira N bintang 500 MB. Lalu untuk hard disk harus cukup besar, kira-kira 100 GB. Lebih baik lagi jumlah hard disk sebaiknya 2 atau lebih untuk dibuat RAID. Lalu port Ethernet sekurang-kurangnya 2 agar bisa dibonding. Server harus punya fasilitas fencing, pengaman high availability. Lalu yang terakhir, NIC minimal 1 GB Ethernet. Selanjutnya kita tunggu saja proses instalasi sampai selesai. Di sini cepat atau lambatnya tergantung spesifikasi dari personal komputer Anda. Jadi semakin bagus spesifikasinya, maka prosesnya akan semakin cepat. Nah, jika sudah selesai, kita klik reboot, maka personal komputer Anda akan melakukan reboot. Nah, kita langsung saja klik reboot. Nah, setelah menekan tombol reboot, nanti PC kita akan restart ulang. Nah, di sini lagi proses bootingnya. Kita tunggu aja, mungkin ini akan memakan waktu yang lumayan. Nah, kita tunggu. Nah, kita pencet enter di sini. Nah, lanjut. Nah, kita tunggu aja, mungkin di sini bootingnya agak sedikit lama. Nah, nanti dia akan menampilkan menu semacam menu login gitu untuk ke dalam servernya. Nah, di situ juga ada link buat connect ke servernya gitu. Nah, nanti dia akan muncul. Tunggu ya sebentar. Nah, yang di atas itu ada link HTTPS itu untuk masuknya kita. Nah, kita ini nyobain username dan passwordnya juga. Nah, setelah kita mencobain username dan password connect, berarti server kita sudah bisa digunakan. Dan setelah kita memasukkan link ke dalam web browser kita bisa melakukan login pakai yang tadi juga sama. Nah, kita di sini masuk deh ke tampilan utama dari Proxmox. Nah, di sini kita akan melakukan proses penguploadan untuk ISO-nya. Nanti di sini bakal dipakai untuk virtual machine-nya. Nah, di sini kita memakai ISO Debian. Kenapa memakai ISO Debian? Karena kita memakainya hanya Debian. Lalu juga menurut kita Debian itu termasuk ringan dalam proses penguploadannya. Nah, ini kita upload. Nah, selesai kita refresh, kita ganti switch tabs. Nah, muncul ISO-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat virtual machine-nya. Nah, kita klik di sini.
kita namain, kita contoh Debian 11. Nah, kita masukin ISO nya, lalu kita next. Ini bisa aja di next saja. Oke, lalu lanjut ke proses running-nya. Nah, di sini kita langsung aja pencet tombol start, lalu kita pindah ke konsol untuk melihat tampilannya. Nah, setelah muncul tampilannya itu berarti kita udah bisa menggunakan virtual machine-nya. Nah, selanjutnya proses instalasinya. Ya, langsung saja kita install. Nah, di sini kita milih bahasa, lalu lokasi. Nah, setelah itu kita tunggu. Ini kita tunggu saja sampai selesai. Mirip-mirip seperti instalasi pada umumnya. Nah, selanjutnya kita masukkan nama host, lalu domainnya bisa dilengkap, lalu kita masukkan juga kata sandi. Nah, setelah kata sandi itu ada kita isi nama lengkap dan juga verifikasi ulang kata sandinya. Lalu kita pilih zona waktu kita dan tunggu. Nah, lalu nanti itu ada partisi, kita pilih partisinya seluruh, lalu kita simpan perubahannya. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu saja. Mungkin cukup sekian ya dari proses instalasinya. Terima kasih.